Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, pada Waalaikumsalam. eh, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya materi pembahasan bab 2 lanjutannya ya, yaitu tentang gerak melengkung. Nah, nanti yang akan kita bahas ada dua macam gerak melengkung. Yang pertama adalah gerak parabola, yang kedua gerak melingkar gitu ya. Langsung aja ya, karena materinya juga cukup banyak ini ya. Nah, sudah terlihat di monitor ya. Ininya ya. Sudah, Oh, Pak. ya, terima kasih atas ininya ya. Atas konfirmasinya. Oke. Ya, gerak melengkung. Ya, nah, yang pertama kita bahas yaitu gerak parabola. Nah, biasanya nama gerak kan diambil dari nama lintasannya. Gerak parabola diambil karena membahas tentang gerak yang lintasannya parabola. Meskipun pada awalnya gerak parabola itu ada yang memberi nama dengan nama ini gerak peluru ya atau proyektil. Jadi awal mulanya memang gerak parabola ini digunakan untuk tujuan perang ya. Makanya di sini ada namanya gerak peluru. Tapi sebetulnya gerak parabola tidak hanya berlaku untuk peluru ya, tapi untuk berlaku benda apa saja ya, baik benda mati maupun makhluk hidup ya, yang bergerak karena pengaruh dari gravitasi bumi gitu. Nah ini ya, ini gambaran dari gerak parabola ya. Jadi sebuah benda ya ditembakkan ya, ditendang ya, atau dilemparkan dengan kecepatan P0 dan sudut alfa. Alfa ini disebut dengan nama sudut elevasi. Sudut elevasi terhadap ini ya, terhadap apa? Tanah. Tanahnya itu sumbu X. Jadi gini, jadi gerak parabola ini nanti kita sebut dengan nama gerak dua dimensi ya. Melengkung, berarti kan nggak mungkin satu dimensi ya. Dalam hal ini dua dimensi ya kalau parabola. Makanya nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini arah horizontal ya, sumbu Y arah vertikal, ketinggian ya. Itu. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini kedua komponen gerak ini ya, yaitu dalam arah X dan dalam arah Y ini berbeda. Yang pertama itu yang arah X itu adalah ini ya, kecepatannya konstan. Jadi kecepatan konstan. Sementara yang arah Y itu dia itu percepatannya yang konstan. Jadi teorinya nanti mengambil dari yang kita bahas di gerak lurus. Ya, jadi untuk komponen X kita gunakan rumus atau teori untuk gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan ya. Sementara untuk yang komponen Y nanti kita gunakan rumus atau teori untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan karena percepatannya konstan, yaitu percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu kan konstan. Nah, di sini di soal apa atau di pembahasan ini kita gunakan aja biar gampang hitungnya ya. Bahwa percepatannya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat gravitasi bumi. Arahnya ke bawah ya. Jadi nanti ditulis minus G. Minus G itu artinya arahnya itu ke bawah gitu ya. Sehingga nanti secara keseluruhan gerak parabola itu nanti merupakan resultan dari gerak X sama gerak Y ya. Jadi ini kan V, Vx, I, V. Ini vektornya ya. Kalau ditanyakan berapa besarnya ya kita gunakan rumus Pitagoras ini ya. Kalau ditanyakan arah, ya kita gunakan rumus arah untuk vektor dua dimensi seperti yang udah kita pelajari di bab 1 kemarin ya. Kalau dua dimensi kan cukup dengan satu sudut, yaitu sudut theta. Yaitu apa? Sudut terhadap sumbu X positif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian posisi ya. Oh, tadi kan kecepatan ya, sekarang posisi. Ya, kalau posisi ya ini untuk X ini rumus untuk posisi GLB ya.
X sama dengan X0 posisi awalnya ya, terus V0T. Ya. V0T-nya itu kan V0 cos karena X ya ini. Jadi untuk GLB. Sementara untuk GLB, untuk Y-nya adalah GLBB ya. Y sama dengan Y0, ketinggian awal ya. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. V0Y-nya adalah V0 sin, AY-nya minus G ya. Sehingga nanti jadi ini Y0, V0 sin alfa T minus setengah GT kuadrat. Ya, ini untuk posisi. Nah, soal ya. Langsung kita terapkan pada soal. Jadi misalkan ini, sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan V0 ya, bola bersarang atau nancep gitu ya. Di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter ya. Tinggi talangnya 5 meter. Berapa kecepatan awal V0? Nah, gitu ya. Ini apa yang diketahui di sini ya? 37 ini apa ini? Alfa, Pak. Alfa, benar. Sudut elevasi, Pak. Ya. Hah? Sudut elevasi, alfa ya tadi ya, benar ya. Kemudian 20 meter ini apa? X-nya, Pak. X-nya, benar ya. 5 meter? X0. Y-nya. Y-nya. Y-nya, Y. Ya, iya. Bukan X0. X ya. X0. Bukan, Iya. gini loh. Ceritanya itu X0 itu dari tanah. Ini loh, dilemparkan ya. Katakanlah anggap aja ini dia dari tanah kan ya. Dilemparkan ke atas rumah ya, talang rumah ya. Jadi bukan, jadi saya ulangi, 20 meter ini bukan X0 tapi X. Ya, 5 meter ini adalah Y. X0-nya berapa? X0-nya 0 gitu ya. Jadi kita anggap tempat kita lemparkan itu posisinya 0 ya. Tempat bola ini dilemparkan itu posisinya 0 ya. Ya, baik X-nya maupun Y-nya ya. 0 ya. Nah, ini 5 meter ini Y-nya gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kan yang ditanyakan V0-nya ya. Ya, kita gunakan rumus untuk X dan Y gitu ya. Ya, X dan Y rumusnya kan ini nih. Nah, lihat dulu ini kan. Ini kan rumus untuk X, ini rumus untuk Y gitu ya. Jadi yang pertama kita gunakan rumus X. X-nya kita isi 20 kan ya. Tadi X0-nya berapa? 0 ya tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. X0-nya 0. V0-nya kan ditanyakan ya. Cos alfa, alfanya 37. Gitu kan? Ya. Terus T gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi di sini ada dua yang tidak tahu ya, yaitu apa? V0 sama T ya. Kemudian rumus yang kedua yaitu untuk Y. Y tadi ya, Y-nya berapa tadi? 5 meter ya. Y0-nya 0, lalu ini kan ya. V0 ditanyakan, sin 37, T ya, T tidak diketahui, terus setengah, G-nya 10 ya. Terus T kuadrat. Nah, gitu ya. Gimana? Untuk nyari V0-nya gimana? Caranya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu barangkali? Gimana nyari ininya? Nyari apa itu? Ada yang tahu? Jadi kita gunakan rumus pakai di titik puncaknya, Pak. di titik puncaknya. Pakai rumus VT, Pak. Pakai rumus VT. Terus habis itu gimana? Setelah itu? Yang Dari puncak VT sini ya. Ya, VT sama Gini. VT-nya VT, 0 sama dengan V0. Nah, sekarang V0-nya berapa? Belum diketahui, Pak. Nah, makanya V0-nya belum diketahui. Terus dikurangi min kurangi Gini kan, G. VT, gini loh. Saya tahu yang dimaksud Ilhamnya. VT sama dengan V0 dikurangi GT kan itu ya? Iya, Pak. Nah, V-nya kan tahu ya, V-nya kan 0 ya, di puncak kan ya. Oke ya. Ya, V sama dengan V0. V0-nya yang jadi masalah V0-nya nggak tahu gitu. V0-nya nggak tahu, terus apa G-nya tahu ya, terus T-nya juga nggak tahu. Ya, jadi yang jadi masalah itu ada dua hal yang nggak tahu gitu ya. Kalau cuma satu aja yang tahu kan bisa dihitung gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini yang nggak tahu itu V0 sama T. Gimana? Mungkin ada cara lain yang lebih gampang. Pakai rumus yang VT kuadrat, Pak. VT kuadrat sama dengan V0 plus Kuadrat 2G ya. Min 2AS. S-nya tahu, S-nya kan H ya, maksudmu gitu ya? S-nya, iya, Pak.
S-nya kan H. Ya. Terus gimana? Jadi gini loh. Ini perlu saya ini ya. Sebentar. Ini perlu sebentar. Ini mungkin. Jadi gini. Jadi perlu saya luruskan dulu ya, biar nanti kalian nggak salah pengertian. Jadi gini loh. Coba kalian cermati soalnya ya. Bola bersarang di talang. Bentar. Artinya apa ini? Bola bersarang di talang. Apakah bolanya berhenti? Oke. Berarti. Apakah bolanya berhenti? Iya, Berhenti nggak? berhenti, Pak. Iya, Pak. Berhenti. Berhentinya itu dengan sendirinya atau terpaksa? Terpaksa. Nah, terpaksa berarti kan aslinya kan nggak nol ya. Beda loh, terpaksa dengan sendirinya loh ya. Ngerti maksudnya? Nancap itu artinya kan dipaksa berhenti gitu loh. Jadi kalau tadi kan Ilham menggunakan rumus apa tadi ketinggian maksimum ya, itu nanti jadi masalah. Kenapa? Karena sampai talang itu belum tentu talang itu adalah ketinggian maksimum dari bola. Itu ya. Jadi kalau menurut saya Ilham jangan gunakan rumus yang tadi, karena rumus yang tadi Ilham gunakan yang ketinggian maksimum itu kan hanya berlaku untuk yang berhenti dengan sendirinya ya. Bukan karena tersangkut gitu loh. Ya itu ya, makanya perlu saya luruskan itu ya. Oke ya, paham ya sampai situ ya. Jadi kalau menurut saya, karena itu berhentinya itu karena berhenti tidak dengan sendirinya ya, berhenti karena tersangkut gitu ya. Itu sebaiknya jangan gunakan rumus ketinggian, tapi gunakan rumus ini tadi ya. Tadi kan ada dua hal yang nggak tahu gitu ya. Yaitu apa? P0 sama T gitu ya. Ini juga gitu kan. P0 sama T juga nggak tahu. Jadi gini, mungkin kalian masih ingat ya, kalau ada dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui itu bagaimana cara menyelesaikannya? Di matematika Eliminasi, itu ya. Ya itu jawabannya. Dieliminasi. Selain eliminasi apa? Substitusi, Pak. Iya benar. Kan ada dua cara ya. Bisa eliminasi, bisa substitusi. Apa yang disubstitusi atau dieliminasi? Persamaan X sama Y, Pak. Persamaan X sama Y. Maksudnya itu kan sebentar saya tanya dulu ya biar nanti. Apa yang tidak diketahui? Variabel apa yang tidak diketahui di sini? Coba sebutkan. P0 sama Yang T. P0 sama T. Benar kan dua kan? P0 sama T. Lah pertanyaan saya, mana yang harus kita eliminasi dari dua Yang variabel? Yang T-nya, T, Pak. T-nya. Kenapa kok T-nya dieliminasi? Karena nggak ditanyain. Karena nggak ditanyakan. Remedi. Paham? Jadi yang nggak ditanyakan kalian eliminasi. Yang ditanyakan kita cari kan itu. Jadi itu ya. Jadi cara yang benar, bukan benar sih, cara yang cepat ya. Mungkin cara kalian benar ya. Cuma nggak cepat gitu ya. Kalau saya kan pakai cara yang cepat aja. Jadi cara yang cepat itu mungkin eliminasi juga lama ya. Kenapa? Kenapa saya katakan lama? Soalnya T-nya nggak sama kan. Di X T-nya kan pangkat 1, di Y kan T-nya kuadrat gitu ya. Jadi kalau menurut saya cara yang lebih cepat lagi jangan pakai eliminasi tapi substitusi ya. Jadi substitusikan T dari persamaan 1 yaitu persamaan X ini ya ke dalam persamaan kedua yaitu persamaan Y. Nah nanti dari situ kan V0-nya bisa kita hitung gitu ya. Nah, itu. Jadi pakai substitusi aja ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 untuk T-nya. Oke ya, langsung ke berikutnya ya biar waktunya cukup ya. Oke, kemudian soal yang kedua ya. Ini sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 dari atas tanah ya. Kecepatannya 4I-3J. Oke ya. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk ini ya, sketsalah gerak jatuhnya bingkisan sampai ke tanah. Menurut kalian nanti bentuk lintasannya apa? Bentuk gerak, sketsa gerak berarti kan kalian diminta menjawab atau menggambar bentuk lintasan ya. Kan pertanyaannya sketsalah gerak jatuhnya bingkisan itu artinya kalian diminta untuk menentukan bentuk lintasannya. Bentuk lintasannya apa? Melengkung ke bawah, Pak. Melengkung ke bawah. Namanya apa itu melengkung ke bawah itu? Benar, melengkung ke bawah. Parabola, Pak. Parabola. Benar, parabola. Nanti lintasannya berupa parabola. Tapi nggak seperti parabola yang saya bahas tadi ya. Nah ini kan, kalau tadi kan
parabolanya kan mulai dari tanah ya. Dari tanah terus ke puncak ya. Habis itu ke tanah lagi gitu ya. Nah, kalau ini kan bikisannya tidak dilemparkan dari tanah tapi dari apa? Dari atas pesawat ya. Pesawatnya bagaimana? Mengarah ke atas atau mengarah ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah kan menukik tadi ya. Berarti nanti lintasannya itu mulai dari ini. Jadi setelah apa ini? Setelah puncak ya. Setelah puncak. Nah, ini katakanlah misalkan dari sini ya. Jadi ini ya, jadi sini nanti. Nah, yang ini ya. Ini karena apa? Karena apa? Pesawatnya mengarah ke bawah atau menukik ke bawah. Kecuali kalau pesawatnya menukik ke atas, bukan menukik, menanjak ke atas ya. Kalau pesawatnya menanjak ke atas nanti gerakannya gini nanti. Nah, gini kalau menanjak ke atas gitu ya. Kalau dari tanah kan gini gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tetap namanya parabola meskipun nggak penuh ya. Jadi parabola menurun ya. Parabola yang menurun, benar, melengkung ya. Jangan lupa melengkung itu banyak ya, lebih baik kalian lengkapi dengan kata parabola. Oke ya. Kemudian hitunglah waktu yang diperlukan bikisan untuk mencapai tanah. Nah, itu ya. Jadi tanya waktu kan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kalau kalian jawab ini kalian harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya apa di sini? Hitunglah waktu yang diperlukan bikisan untuk mencapai tanah. Ada yang tahu kata kuncinya apa itu? Ada yang tahu? Mencapai tanah. Mencapai tanah, Pak. Benar sekali, mencapai tanah kan itu ya. Benar sekali, mencapai tanah. Apa artinya mencapai tanah itu? X-nya Y-nya 0, Pak. Ya, benar, Y-nya 0. Benar, sudah kejawab itu ya. Jadi Y-nya 0. Jadi untuk mencari itu, kalian gunakan rumus ini loh. Y sama dengan Y0, V0, sin alfa T setengah GT kuadrat ya. Y0-nya berapa? Ketinggian pesawat, Pak. Ya, ketinggian pesawat. Kan dia tidak dari tanah ya. Dia ketinggian pesawat. Oke. V0-nya berapa? Atau gini, jangan V0. Soalnya di sini loh. Ini perlu kalian tahu ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Ini loh. Ada 4, ada 3. Atau lebih tepatnya bukan minus 3 ya. 4 minus 3. Ini artinya apa ini? 4 itu apa? X, Pak. X, V0X. X, V0X ya. Iya, benar. Jadi 4 adalah V0X atau apa? V0 cos ya. Jadi 4 ini adalah V0X atau V0 cos alfa. Ya. Sementara minus 3 itu adalah apa? V0Y. V0Y. Nah, ya, paham ya? Ya, jadi nanti Y0-nya di ketinggian pesawat, benar tadi kata Anum tadi ya. Kemudian V0C-nya ya tadi itu. Berapa tadi? Minus 3 ya. Minus 3 itu kan V0Y atau V0 sin itu ya. Minus 3. T setengah, minus ya, setengah G-nya 10 ya, T kuadrat. Nah itu. Jadi nanti kalian selesaikan persamaan itu. Persamaan apa ini? Kuadrat, Pak. Kuadrat. Gimana cara menyelesaikannya, persamaan kuadrat? Pemfaktoran, Pak. Pemfaktoran. Kalau misalkan nggak bisa difaktorkan? Pakai rumus ABC. Pakai rumus, iya benar. Benar kata Hanin ya. Pakai rumus ABC, oke. Udah ya, ketemu ya. Udah beres. Tentukan besar dan arah kecepatan saat bikisan tiba di tanah. Ini ya, tanya kecepatan, besar dan arah ya. Jadi kalau tanya kecepatan berarti artinya kan kalian harus nyari ini Vx-nya berapa, V-nya berapa gitu ya. Nanti V-nya besar kecepatan pakai rumus ini kan, pakai Pitagoras. Arah pakai ini kan tadi ya, theta arkes tangan gitu ya. Nah itu ya. Jadi artinya saya harus nyari dulu Vx-nya berapa. P-nya berapa? Px-nya berapa? Ada yang tahu? Px-nya berapa? Px-nya itu ini loh. Px sama dengan V0x. Tadi V0x-nya berapa tadi? Dari soal tadi. 4. 4, Pak. Jadi Vx sudah tahu ya. Px sudah tahu, yaitu 4. Sekarang Vy-nya. Vy-nya bagaimana? Vy itu ini kan. Vy sama dengan V0y dikurangi GT. V0y tadi berapa tadi? V0y tadi. 3. Min 3. Hati-hati ya. Kalian jangan nyebut 3. Hati-hati ada kata apa tadi? Minus. Kenapa? Soalnya pesawatnya kan menukik ya, menukik ke bawah. Kalau kalian jawab 3 berarti pesawatnya menanjak itu naik gitu ya. Itu yang biasanya sering apa itu sering terkecoh ya, sering lupa ya. Jadi P0-nya bukan 3 tapi minus 3 dikurangi G10 terus T-nya tadi. T dari jawaban tadi ya, yang tadi loh. Jawaban sebelumnya tadi pakai memfaktorkan tadi ya, memfaktorkan ya, pakai rumus ABC tadi loh ya.
Ya nanti tahu kan. Jadi Vx tahu, Vy tahu. Nanti hitung V-nya pakai rumus ini, arahnya pakai rumus ini gitu ya. Udah beres. Apalagi nih. Hitung jarak horizontal yang ditempuh. Coba, apa itu jarak horizontal itu apa? X. X ya, jangan lupa ya. Karena menyebut horizontal, berarti tanya X-nya. Pakai rumus apa ya? Pakai rumus ini kan. X sama dengan apa? X0 ya. X0, V0, X kalikan T. X0-nya berapa? 0 tadi ya. Ya, anggap aja 0 lah X0-nya ya. V0X-nya dari berapa? V0X tadi? 4, Pak. 4. 4. T-nya dari jawaban sebelumnya tadi ya. Jawaban tadi loh yang difaktorkan tadi loh, difaktorkan atau pakai rumus ABC tadi ya. Nah, udah selesai ya. Udah kejawab. Sekarang soal ketiga ya. Seorang penembak ingin menembakkan sasaran setinggi 30 meter di atas permukaan tanah. Jarak horizontal sasaran itu dari tempatnya berdiri adalah 48 meter. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat terhadap permukaan tanah. Bila kecepatan peluru saat ditembakkan 60 meter per sekon, apakah peluru itu mengenai sasaran? Nah ini ya. Ini ya. Jadi apa yang diketahui di sini? 30 meter itu apa? Iya, Pak. Y. Y. 48 meter. X. 37 derajat. Alfa. Apa? 60 meter per sekon. V0. Oke. Jadi nanti untuk menjawab soal ini, itu kalian harus nyari apa dulu? Yang jadi kunci untuk menyelesaikan ya, apa dulu? Ada yang tahu barangkali? T, Pak. T, benar sekali. Cari dulu waktunya ya. T-nya berapa? Ini dari ini 48 meter ini loh. X ini kan ya. Rumusnya apa? X sama dengan X0 ya. X0-nya 0 ya. Jadi 48 sama dengan apa? V0X. V0X berarti kan apa? 60 cos 37 ya. Kalikan T ya. T-nya kalian cari. Gitu ya. Setelah T tahu, masukkan ke Y ya. Y sama dengan apa? Y sama dengan Y0, Y0-nya 0 kan, terus apa? V0 sin ya. V0 sin berarti apa? 60 sin 37 ya. Ya, kalikan T dari jawaban tadi ya. Jadi jawabannya pertama tadi ya. Terus apa? Dikurangi setengah, anggap aja G-nya 10 ya. 10 T kuadrat, masukkan T kuadrat. Nanti kan ketemu jawabannya. Ya, Y-nya berapa? Nah, kalau seandainya jawabannya 30, ya hasil hitungan tadi loh. Ketemu 30 berarti kesimpulannya apa kalau ketemu 30? Tepat mengenai sasaran. Tapi kalau enggak 30, misalkan berapa? Misalkan 35, misalkan 20, misalkan 15, berarti kesimpulannya apa itu? Tidak tepat sasaran. Ya, gitu ya. Gitu aja ya cara jawabnya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Anin. Nah. Kalau misalnya kita hitung 29, sekian itu dianggap tidak tepat ya, Pak? Iya, itu kan masalah ini ya, ininya. Masalah pemilihan G mungkin ya ini ya. Mungkin ada yang nggak pakai G10 ya. Mungkin pakai G9,8. Nanti kan jawabannya nggak persis ya. Mungkin ya gini aja. Namanya juga di soal juga nggak disebutkan ya G-nya berapa itu ya. Itu kan jadi masalah kan di sini G-nya nggak disebutkan ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan mendekati 30 ya anggap aja kena sasaran gitu ya. Itu kan karena masalah kita mungkin beda penggunaan G-nya itu loh. Anggap aja gitu aja ya. Siapa? Terima kasih. Ya, pokoknya kalau mendekati 30 anggap aja kena sasaran ya. Soalnya kan di soal nggak nyebutkan G-nya, gitu aja ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ini. Berikutnya ini ya. Seorang pemain sepak bola menendang bola dari titik A ke arah pemain lain ya di titik B yang berada 4 meter di depannya ya. Ketika bola tepat melintas di atas pemain B. Jadi pemain A itu menendang bola ya, terus bolanya itu berada di atas kepalanya pemain B ini setelah beberapa detik ya. Kemudian B ini mengejarnya gitu ya, mengejarnya mungkin tujuannya untuk menyundul gitu ya. Jadi mengejar bola itu, bolanya kan persis di atas kepalanya ya pada saat itu, lalu dia ngejarnya. Ketika melintas kemudian dia menyundul gitu ya, mengejar. Terus tinggi pemain ini ya, pemain yang ngejar ini adalah 180 cm ya. Ya cukup tinggi ya, 180 ya. Tinggi kalau.
Pertanyaannya adalah tanya kecepatan awal bola, V0-nya bola berapa. Terus posisi bola ketika ini. Posisi bolanya berapa berarti X-nya ya. Sebentar. Kalau tanya posisi berarti apa itu? Tanya posisi berarti tanya apa? Posisi. X dan Y bukan, Pak? Iya benar, X dan Y. Kenapa kok X dan Y? Kan ini gerak parabola ya. Kalau gerak lurus cuma X saja kan gitu ya. Nah ini gerak parabola. X dan Y harus tahu. Y-nya tahu nggak Y-nya? Y-nya tahu nggak? 180, Pak. Ya itu 180 kan nggak perlu dihitung ya. Iya. Kan yang harus dihitung kan X-nya. Kenapa? Kan kena kepalanya pemain ini kan ya. Gitu ya. Ya mungkin nanti gini biar nggak bingung nanti ubah ke meter ya. Soalnya kan pakai meter ini ya. Jadi nanti jawabannya jangan 180 lah, pakai apa 1,8 gitu ya. Harus kita gunakan meter gitu ya. Oke, jadi Y-nya udah tahu, yang harus kita itu kan X-nya. Kemudian kecepatan pemain agar bola ya. Jadi kan ceritanya kan pemainnya itu lari ya. Jadi dianggap larinya itu GLBB gitu ya. Nah, anggapannya gitu kan. Oke, sepertinya ini ada ininya kok, ada solusinya ya, ada penyelesaiannya ini ya. Jadi saya nggak perlu mikir ini. Sudah ada solusinya ini. Nah, ini solusinya kayak gini loh. Ini pemain A ya, nendang bola ya, kecepatan V0. Lah, kemudian sampai di atas kepalanya pemain B gitu ya. Ini ya, kecepatannya tadi berapa? Tadi berapa? 8 plus 5 ya, benar. Iya, Pak. Cuma ini kurang, ada yang kurang nih, kurang apa ini? 5J ini ya, J, kurang Pak. J ya. Nggak bisa saya betulin ya, soalnya berupa gambar ini, nggak bisa saya betulin ini. Nggak apa-apa lah, pokoknya kalian ngerti lah, 8I plus 5J gitu ya. Siap, Pak. Lalu dia kejar ke arah sana ini. Nah, ini kan nanti si pemain B ini bergerak GLBB ya, dari B ke C ini ya dia ya. Oke. Nah ya, jadi kita cari dulu waktunya ya. Ini ceritanya kita cari dulu waktu perjalanan dari ditendang sampai berada di atas persis kepalanya pemain B ya. Ini ya. Kita gunakan untuk yang komponen X ya, yang gampang ya. Komponen X itu kan gampang, soalnya kan GLB. Jadi X0, V kali T gitu ya. X-nya kan 4 ini tadi ya. Nyebut 4 meter tadi ya. 4 meter, posisi awalnya 0, kecepatannya 8 kalikan T. Ketemu berapa? T-nya 4 bagi 8, setengah detik ya. Ya, jadi dari A ke B ini butuh waktu berapa? 0,5 detik ya. 0,5. Nah, terus kemudian untuk mencari V0, kan tanya V0 tadi di soal ya. Kan kalian tahu V0 itu kan sama dengan apa? V0 kan bisa kita cari dari ini kan. Dari dari akar tadi ya. V0 berarti apa? Akar V0 X kuadrat ditambah V0 Y kuadrat kan gitu ya. Jadi untuk tahu V0 kan kalian harus tahu V0 X-nya berapa, V0 Y-nya berapa. Kalau V0 X-nya tahu nggak? Tahu V0 X-nya? 8, Pak. 8 kan? Kan konstan ya. Kalau V0 Y-nya kan nggak tahu. Dicari, Pak. Dicari ini cara nyarinya V0 Y-nya ini. Jadi pakai rumus ini kan VY V0 Y dikurangi GT ya. Ya. Kan 5 ini, sampai di kepala kan 5 ya ini. 5, V0-nya dicari. Percepatannya 10, ini pakai 10 ya. Terus sepatunya tadi berapa? 0,5 tadi ya. Nah, nanti ketemu ini. Ketemu ini kan, ketemu V0-nya 10 lah. Kalau sudah tahu, kita gunakan rumus Pitagoras ini ya, ini kan. 8 kuadrat tambah 10 kuadrat ini nanti ketemu berapa ini? 12,81 ya. Ini adalah V0-nya. Udah, yang itu udah kejawab. Terus pertanyaan berikutnya, posisi tadi ya, posisi ketika sampai kepala pemain B ya. Tadi sudah kejawab Y-nya ya. Y-nya tadi kan 180 cm ya. Berarti kan 1,8 ini sudah ya. Berarti tinggal kita cari apa? X-nya. Lah untuk nyari X, pakai rumus ini kan. X sama dengan X0 V kali T ya. Ini kan. XC 0. Lah, jadi masalah kan kita nggak tahu T-nya ya. T-nya kita nggak tahu ya. Jadi kita harus cari dulu T-nya kan. T-nya kita cari dari ini. Dari rumus Y ya. Jadi ini kan. Y0 plus V0 YT kurangi setengah GT kuadrat ya. Y-nya kan masukkan ini tinggi orang ya. Tinggi orang tadi berapa? 1,8 kan dia. Kan nyampe kepalanya pemain B berarti 1,8 ya. Y-nya 0. Kecepatan
P0Y-nya tadi 10 ya. T mau kita cari terus apa? Setengah G berarti kan 5 ya, 5T kuadrat. Nah, ini. Kita cari waktunya. Waktunya pakai rumus ABC ini ya. Nanti ada dua jawaban, yaitu apa? 0,2 sekon sama 1,8 sekon. Mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang 1,8 sekon. Pertanyaan saya gini, kenapa kok nggak dipakai 0,2 sekon ya? Kenapa ya? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkinnya kenapa itu? Ada yang bisa jawab? Karena waktu yang pertama tadi melebihi. Iya, benar. Benar jawabannya Ilham. Melebihi tadi ya. Tadi kan ini loh, coba kalian cermati ini loh. Dari sini ke sini butuh waktu berapa ini? Ini kan 0,5. 0,5. Berarti 0,2 kan nggak mungkin kan ya? Kan ceritanya kan waktunya kan setelah 0,5 kan. Sini ke sini kan 0,5 kan. Kan nggak mungkin kurang dari 0,5, pasti lebih kan itu ya. Nah, itu ya. Jadi dibuang itu karena apa? Karena dia waktunya kurang dari ini loh. Kurang dari 0,5 detik tadi kan ya. Makanya ini nggak dipakai, yang dipakai yang ini gitu ya. Nah, ini 1,8 masukkan ke sini nanti ya. 1 masukkan ke sini. Nanti ketemu 14,4 ya. Ya, jadi posisinya berapa? 14,4 meter sama berapa? 1,8 meter ini loh. Ditulis dalam bentuk vektor ya. Vektor posisi, yaitu apa? XI, YJ. X-nya 14,4 ya. Y-nya tinggi orang ya, 1,8 J. Oke. Nah, setelah itu tahu, pertanyaan selanjutnya tanya percepatan pemain B ngejar bola ya. Pemain B ini menempuh jarak berapa ya? Kan dia posisinya tadi berapa ya? Coba lihat ya. Ini ke sini kan 4 meter tadi ya. Ini ke sini 4 meter. Ini ke sini tadi berapa? 14, berapa tadi ya? Ini loh. 14, berapa tadi ya? 14,4. Ya, kan tinggal dikurangi aja kan itu ya. Ah, tinggal dikurangi ini kan ya. Jadi 14,4 dikurangi 4 ketemu 10,4 gitu ya. Nah, ini dia melakukan apa? Dia melakukan gerak GLBB ya. Waktunya berapa? Waktunya ini 1,8 kurangi 0,5 kan ya. Kan 0,5 itu waktu ketika bolanya nyampe atas, di atasnya dia ya, terus nyampe nyundul bolanya 1,8 ya, jadi dikurangi. Jadi 1,8 kurangi 0,5, 1,3 ya. Nanti kita gunakan rumus untuk GLBB ya. Rumus GLBB kan ini ya. X sama dengan P0T plus setengah T kuadrat ya. Ya, katakanlah dia mulai dari diam ya. Kan pemainnya mulai dari diam ya, pemain bola tersebut ya. Mulai dari dia melihat bola diam terus lalu bergerak berlari gitu ya. Kecepatan awalnya 0, berarti setengah A T kuadrat, T-nya 1,3 ya. Ya, X-nya kan ini tadi 10 kali 4 ya. Ya, waktunya iya ini ya. Kok 10,4? 10,4 ya benar, 10,4. Sehingga nanti ketemu berapa? 20,8 dibagi 1,3 kuadrat. Ketemu berapa? 12,3 meter per sekon kuadrat. Ini salah satuan ya. Ini ada kuadrat, nggak bisa diperbaiki ya. Salah satuan harusnya apa? Meter per sekon kuadrat gitu ya. Oke, selesai ya. Gerak parabola selesai. Lanjut ya berikutnya ya. Gerak melingkar ya, yang kedua. Nah, seperti gerak parabola ya, gerak melingkar ini diambil juga dari apa? Bentuk lintasan ya. Jadi bentuk lintasannya adalah berupa lingkaran ya, bisa lingkaran penuh, bisa bagian dari lingkaran atau busur ya, gitu. Kayak misalkan kayak tikungan ya. Tikungan itu kan nggak lingkaran penuh ya, tapi kayak membentuk busur lingkaran gitu ya, kayak ini kan contohnya ya. Contoh. Nah, yang perlu kalian ketahui itu untuk gerak melingkar itu kita bisa menggunakan besaran sudut ya. Jadi untuk menyatakan gerak melingkar kita bisa menggunakan besaran sudut. Jadi ini ada semacam hubungan antara besaran yang kita gunakan pada gerak lurus ya dengan besaran yang kita gunakan untuk gerak melingkar ya. Jadi kalau pada gerak lurus itu kan ada namanya jarak ya, DS, atau lebih tepatnya sih panjang lintasan ya, panjang lintasan DS. Kalau di gerak melingkar nanti namanya d theta ya, sudut. Jadi S nanti sudut kalau di gerak melingkar. Kemudian ada lagi kalau di
gerak melingkar itu V, kecepatan ya, kecepatan ya. Kalau di gerak melingkar omega, kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Kalau di gerak lurus tuh ada percepatan ya, A. Kalau di gerak melingkar ada namanya alfa, yaitu apa? Percepatan sudut gitu ya. Theta, jangan lupa theta satuannya radian ya, bukan derajat ya. Theta satuan radian, omega satuan radian per detik ya, alfa satuan radian per detik kuadrat. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, ini hubungan ya, hubungan antara besaran linier, maksudnya itu yang pada gerak lurus ya, dengan besaran anguler yang pada gerak melingkar itu. Hubungannya sebetulnya mulai dari ini dulu ya, mulai dari S dulu ya. S itu nanti sama dengan ini, S sama dengan R theta, itu ya. Di sini nggak ditulis ya. Pertama itu S sama dengan R kalikan theta. Kemudian baru yang kedua ini kan. P sama dengan R apa ini? Omega ya. Jadi kecepatan linier sama dengan jari-jari kali kecepatan sudut. Terus ada lagi yang terakhir itu ini. A ya. A yaitu apa? Percepatan tangensial ya. A sama dengan nanti apa? R alfa. Nah, itu ya. Jadi ada 3 ya. Ada tiga hubungan ya. Kemudian nah, misalkan ini sebagai contoh ya, mungkin yang paling gampang ini jarum inilah. Gerak jarum jam lah ya. Jarum jam itu kan berputar ya dengan kecepatan sudut tetap ya. Sekarang katakanlah detik ya, jarum detik ya. Jarum detik itu kan berputar, satu putaran butuh waktu berapa lama? Jarum detik itu berputar butuh waktu berapa lama? Ada yang tahu? Jarum detik itu loh, jarum detik jam itu satu putaran itu butuh waktu berapa lama? 1 menit, Pak. 1 menit kan ya? Oke, sekarang pertanyaan saya antara titik ya, titik yang berada di ujung jarum ya, dengan titik yang berada di tengah-tengah jarum itu kecepatan larinya itu atau kecepatan V-nya ya, itu sama apa beda? Kecepatan V-nya ya, kecepatan linearnya. V-nya beda, Pak. V-nya beda. Mana yang lebih cepat? Yang di ujung. Yang di ujung. Jadi gitu ya. Jadi semakin di ujung semakin cepat. Kayak ini loh. Ini kan gambarnya seperti itu ya. Jadi ini kan ceritanya orang ya, orang bergerak harus bareng gitu ya. Cuma ya ada yang orang pertama di pusat putaran ya, orang kedua di pada jarak tertentu dari pusat putaran, orang ketiga lebih jauh lagi, lebih jauh, paling jauh orang yang kelima ini ya. Nanti kecepatannya kan beda-beda. Kalau yang di pusat lingkaran, dia kecepatan linearnya 0 ya. Ini punya kecepatan tambah besar, tambah besar. Pokoknya intinya gini, semakin jauh dari poros ya, semakin jauh dari titik putar, itu kecepatan linearnya tambah besar ya. Ya, kenapa ya? Karena tadi kan sudah saya ini kan. V sama dengan R kali omega kan itu ya. Jadi omeganya sih sama, kayak jarum apa ini, jarum detik tadi kan. Omeganya kan 1 putaran per menit gitu ya. Tapi yang beda kan R-nya ini ya. Jadi semakin besar R-nya, semakin besar V-nya kan gitu ya. Ya dari rumus itu sebetulnya ya. Gitu ya. Ya, jadi mungkin contoh yang bisa kita amati sehari-hari misalkan ini ya, kalau ada permainan ini loh, permainan apa sih yang diputar itu ya. Ya. Pasti orang yang berada di tepi itu yang paling merasakan apa ini? Paling merasakan puyeng ya. Yang paling merasakan sakit kepala, puyeng ya, pusing itu mereka yang duduk semakin jauh dari titik putar ya. Yang paling aman itu yang ini ya, yang berada di titik putar ya. Ya, karena dia tidak merasakan putaran yang membuat kepala pusing gitu ya. Nah itu ya, itu yang bisa dilihat dari pengalaman sehari-hari itu ya. Nah terus kemudian berikutnya saya lanjut dengan ini roda-roda ya. Jadi ini ada berapa roda ini? Ada berapa lingkaran lah gitu ya.
Jadi di sini ada Tiga, R1, Pak. 3. Ini R1 ya. R1 itu yang warna hijau ini. R1 ini dihubungkan dengan ini, R2 yang warna merah ini. Lalu ada lagi R3 ini. R3 ini yang ini loh. Yang besar ini. Ya, lalu ada ini nanti. R4. Jadi ada 4 sebetulnya ya. Ada 4. Kenapa? Karena yang warna hijau ini ada 2 roda. Yaitu roda kecil R1 sama roda ini. Yang R3 ini, roda besar. Gitu. Jadi di sini roda kecil R1 ya, dihubungkan tali dengan apa ini? Roda 2. Ya. Terus berikutnya, R1 dan R3 ini satu sumbu ya. Satu sumbu dengan R1 sama R3. Lalu R3 ini dihubungkan tali dengan apa? R4, roda 4. Gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui itu gini, kalau sebuah roda dihubungkan tali, ya kayak ini loh, tekan R1 sama R2 dihubungkan tali, apa yang sama? Kan kecepatan tepinya ya, kecepatan linearnya kan, kecepatan tepinya ini kan ya, gitu ya. Jadi maksud saya gini, maka nanti ini V1 dan V2 itu sama. Kenapa? Karena kedua roda dihubungkan tali. Jadi kalau dua roda dihubungkan tali, maka yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Ya, gitu. Begitu pula ini nanti ya, R3 dan R4 itu nanti kecepatan linearnya sama. Jadi V3 sama dengan V4 karena dihubungkan tali. Nah, sebaliknya kalau yang sesumbu ya, satu sumbu misalkan ini R1 dan R3 kan satu sumbu. Maka yang sama itu adalah apa? Omeganya. Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya ya. Kayak tadi, kayak apa tadi? Kayak jarum jam tadi ya, gitu. Jadi nanti terjadi ini. Jadi ini omega 1 ini kan sebenarnya V1 ini ya. V1 sama dengan V2 ya. Kenapa? Karena roda 1 dan roda 2 dihubungkan tali ya. Atau kalau diuraikan kan ini ya omega 1 R1 sama dengan omega 2 itu kan hubungan tali. Sementara ini satu sumbu ya. Roda 2 roda 1 dan roda 3 satu sumbu ya. Sementara yang ini dihubungkan tali yaitu antara apa? Roda 3 dan roda 4 gitu ya. Jadi apa? V3 sama dengan V4 ya. V3 sama dengan V4 atau apa? Omega 3 R3 sama dengan omega 4 R4 gitu prinsipnya gitu ya. Ya ini dijelaskan ini kayak ini ya. Ini kan satu sumbu ya, satu sumbu atau satu pusat ya. Jadi kalau satu sumbu atau pusat itu yang sama omeganya ini, omega A sama dengan omega B atau apa VA dibagi RA sama dengan VB bagi RB ini untuk apa? Satu sumbu atau satu pusat. Kalau satu dihubungkan tali kayak ini kan ya. Ini kan dihubungkan tali atau kalau mungkin nggak dihubungkan tali tapi langsung apa? Langsung bersinggungan ya, bersentuhan ini. Jadi bersentuhan atau dihubungkan tali itu nanti yang sama itu apa? Ininya. V-nya. Jadi di sini apa? VA sama dengan VB. Atau apa? Omega ARA sama dengan omega BRB gitu ya. Bedanya apa ya antara yang bersinggungan sama dihubungkan tali? Ada yang tahu? Bedanya apa? Kalau kecepatan linearnya kan sama ya. Bedanya apa? Antara yang putarnya, ini, Pak. arah putarnya benar. Arah putarnya. Jadi kalau dihubungkan tali kan mereka arah putarnya sama ya. Tapi kalau bersinggungan pasti nanti arah putarnya berlawanan. Gitu. Berlawanan. Ya, itu prinsipnya gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Ya, ini soal ini ya. Ini ya, sebuah roda yang diameternya 80 cm. Ya, kecepatan ininya berapa? 4 cm. Ini tepinya ya, tepi rodanya. Kemudian dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan kecepatan tangensial konstan. Ini kecepatannya ini ya, hitunglah ini. Jadi diketahui apa? Jari-jari ya. Jari-jari berapa? 40 cm, Pak. 40 cm. Ini apa ini 4 cm per detik ini? B, Pak. B ya. Ini A-nya ya. A tangensialnya ya. Kemudian ditanyakan apa ini? Kecepatan sudut roda setelah dipercepat. Jadi tanya apa? Omega ya. Omega setelah apa? 3 detik. Nah, untuk jawab ini sebaiknya kita ubah semuanya ke dalam satuan lingkaran ya, dalam radian ya. Jadi maksud saya 4 ini ada penyelesaiannya enggak? Coba tak lihat dulu ya. Oh, ada ya. Ada penyelesaiannya ya. Oke. Ya ini kan 80 cm berarti 40 cm kan.
Ya, ini yang diketahui kan, kecepatan tepinya 4 ya. Kecepatan tangkilnya 5. Jadi kita ubah dulu ke ini, ke apa itu, ke radian ya. Jadi 4 cm kita ubah ke radian. Ini kan nanti ya jadinya ya ini kan. Jadi apa? 4 saya bagi dengan jari-jari ya. Jadi 4 saya bagi pakai senti ya. Ini pakai senti ya. Jadi kalau pakai senti dua-duanya ini ya. Ini kan pakai senti. Jadi 4 dibagi 40 ya. Berarti 0,1 ini. 0,1 radian per sekon ya. Kemudian ini juga itu. Kita ubah ke alfa ini ya. Ini kita ubah ke alfa. Alfa sama dengan apa? Ini. Pakai senti ya. Jadi 5 cm pada detik kuadrat saya bagi dengan 40 ya. 5 dibagi 40 ini 0,12 ini kan. Nah, setelah tahu itu kita gunakan seperti rumus gerak berubah beraturan tapi untuk gerak melingkar ya. Jadi kalau pada rumus gerak berubah beraturan kan V0 ditambah AT ya. Ini omega 0 ditambah alfa T ya. Jadi 0,1 alfanya 0,125 kalikan 3 nanti ini kan. Ya, pertanyaan pertama udah, pertanyaan kedua mana tadi? Pertanyaan B ya berikutnya ya. Oh ini yang B ya. Tanya titik yang jari-jarinya separuhnya ya. Separuhnya ya tinggal kalikan dengan 20 cm gitu aja ya. Ya, tinggal kalikan 20 cm. Kalau tadi kan di tepi tadi ya. Kalau yang kita kerjakan tadi itu loh, berapa ini? 0,475 ini kan di tepi ya. Ya. Ini ya. Jadi kalau tanyakan di apa itu di separuh jari-jari ya kalikan 20 ya, ini kan. Jadi 0,475 kali 20. Nah, kalau di tepi kan 40 tadi ya. 9,5 ya. Kemudian kalau tanya jumlah putaran berarti kita cari dulu sudutnya ya. Sudutnya pakai rumus ini GLBB ya. Jadi kan kayak X apa V0T tambah setengah AT kuadrat ya. V0T tambah setengah AT kuadrat. Jadi kalau digerak melingkar kan omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya 0,1, T-nya 3 setengah. Tadi alfanya 0,1 dikalikan 3 kuadrat. Ketemu ini nantinya. Ini kan radiannya. Kalau tanya jumlah putaran, ya kita bagi satu putaran. Satu putaran itu berapa radian? Satu putaran berapa radian? 2pi ya. Ya, jadi 0,8625 kita bagi dengan 2pi atau 2 kali 3,14. Nanti ketemu berapa ini? 0,1 ya. Jadi nggak sampai satu putaran ya. Jadi nggak sampai satu putaran, 0, kan ya. Jadi satu putaran nggak nyampe ini. Kemudian kalau tanya jarak translasi yang ditempuh, berarti kita kalikan dengan ininya tepi roda ya. Kita kalikan dengan tepi roda. Tepi rodanya tadi berapa? 40 ya. Ya itu. Jadi kalau tanya itu berarti kita kalikan dengan 40. Ya itu ya. Kalikan 40. Ini 10 ya. Oh 10. 10 berarti ya pakai rumus ini. Cuma masukkan T 10 ya. Ini kan T-nya 3 ini. Jadi masukkan 10 ini ya. Jadi 0,1 kali 10 ini kan. Setengah ini 0,125 kali 10 kuadrat ya 100. Nanti ketemu ini. 290 cm karena pakai senti itu ya. Oke, terus berikutnya ya. Agar musik CD terdengar baik, keping CD harus berputar dengan kecepatan linear yang konstan. Umumnya CD player mempunyai kecepatan 1,3 meter per sekon ya. Jadi CD player itu untuk membaca data ya, itu dia bergerak dengan kecepatan berapa? 1,3 meter per sekon. Nah, ini yang jadi masalah itu kan kadang datanya itu berada di bagian dalam, kadang berada di bagian tepi ya. Jadi ketika datanya berada di bagian dalam, maka CD-nya harus berputar cepat ya, karena bagian dalam kan pendek ya. Tapi kalau di bagian luar datanya itu ya, maka nanti CD-nya berputar lambat karena yang bagian luar itu kan lintasannya pendek ya, track-nya itu pendek gitu. Jadi makanya CD itu berputarnya kan nggak apa itu berubah-ubah ya, karena tergantung dia sedang membaca data atau track di bagian mana ya. Kalau track bagian dalam ya
muternya cepat, tapi kalau trek bagian luar muternya lambat ya. Sehingga nanti jawabannya kalau di sini ditanyakan ini ya. Apa kecepatan angular keping CD ketika sedang memperdengarkan lagu dari trek dalam? Berarti lebih besar ya, lebih kencang ya muternya ya. Jadi jawabannya A ini ya. Karena di bagian dalam itu kan pendek ya. Nah, itu jawabannya ya. Kemudian ini yang berikutnya ya. Sebuah roda berputar pada 480 rpm ya. 480 rpm. Berapa kecepatan sudut roda itu dalam radian per sekon dan berapa laju titik yang berada 30 cm dari pusat roda ya. Jadi ini diketahui apa? RPM ya. RPM tahu RPM ya? RPM itu biasanya digunakan di teknik di permesinan ya. Biasanya di bengkel itu menggunakan satuan RPM. Kalau kita di fisika kan menggunakan satuan ini ya, radian per sekon gitu ya. Jadi RPM itu tahu artinya RPM itu apa? Radian per menit, Pak. Iya, itu besaran apa itu? Apa? Besaran apa itu? Ya yang kita bahas tadi. Yaitu apa? Omega kan itu. Cuma satuannya kan bukan ini radian per sekon ya. Jadi RPM ini harus kita ubah dulu ke radian per sekon gitu ya. Ini loh. Jadi artinya R-nya putaran kan? Kita ubah ke radian. Ya tadi, satu putaran berapa radian? Berapa tadi? 2 pi, Pak. 2 pi, Pak. Nah, 2 pi ya. Jadi 480 kita kalikan dengan 2 kali 3,14 gitu ya. Terus per menit ya. Jadi kita bagi dengan 60 gitu ya. Jadi 480 kali 2 kali 3,14 kita bagi 60 lah itu. Itu jawabannya ya. Iya gitu ya. Ini enggak ada ya. Oke. Kemudian kalau tanya berapa laju titik yang 30 cm ya tinggal kita kalikan dengan R-nya ya. Ya. Jadi tadi berapa omeganya kalikan dengan ini 30 cm ya. Nanti satuannya adalah sentimeter per sekon ya kalau pakai senti ya. Oke itu. Oke, lanjut berikutnya macam-macam gerak melingkar ya. Ya, jadi gerak melingkar itu kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar kecepatan konstan. Yang kedua adalah gerak melingkar yang kecepatannya tidak konstan ya. Ya, jadi gerak melingkar berubah gitu ya. Nah, itu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya itu di sini. Kalau gerak melingkar kecepatan konstan, saya tanya dulu kalian ya. Vektor kecepatannya konstan enggak? Pada gerak melingkar kecepatan konstan ya. Vektor kecepatannya konstan enggak? Konstan. Nah, hati-hati di sini. Nah, tadi di sini ya. Makanya perlu saya tanyakan ke kalian biar nanti kalian lebih berhati-hati ya. Vektor itu kan berkaitan dengan nilai sama arah ya. Kalau dibahas di sini itu pasti itu nilainya itu ya. Jadi gerak melingkar yang nilai kecepatannya itu konstan. Jadi muternya itu konstan. Apakah itu arahnya konstan? Tidak, Kan tidak. Kan namanya gerak melingkar itu kan nggak mungkin. Arahnya kan mesti berubah-ubah kan ya. Gerak melingkar itu kan mesti berputar kan. Berputar itu artinya kan berubah arah ya. Paham ya? Jadi gini. Jadi saya mau mengatakan gini. Gerak melingkar kecepatan konstan itu arah kecepatannya berubah. Oke ya. Untuk yang kedua, gerak melingkar kecepatan tidak konstan itu yang berubah itu 2 hal. Arah dan nilai. Arah dan nilai gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 percepatan. Namanya percepatan sentripetal. Fungsinya apa itu? Fungsinya untuk mengubah arah. Terus ada lagi percepatan tangisial. Fungsinya apa itu? Mengubah besar kecepatan. Gitu ya. Jadi saya mau mengatakan ini loh. Untuk gerak melingkar kecepatan atau kelajuan konstan ya. Itu ada namanya percepatan sentripetal. Untuk mengubah arah.
Untuk yang kedua, untuk gerak melingkar kecepatan tidak konstan itu ada 2 percepatan ya. Yaitu percepatan sentipetal untuk mengubah arah sama percepatan tangensial untuk mengubah nilai gitu ya. Jadi di sini hanya ada 1 percepatan yaitu percepatan sentipetal, tapi yang di sini ada 2 percepatan. Percepatan sentipetal sama percepatan tangensial gitu ya. Kalau percepatan sentipetal itu ini ya, V kuadrat dibagi R ya besarnya itu ya. Kalau percepatan tangensial itu ini kan ya. dV per dt atau R dikalikan alfa ya. Alfa ini apa percepatan sudutnya tadi. Sehingga untuk gerak melingkar kecepatan tak konstan itu percepatan totalnya itu ini ya. Sebetulnya ini juga kurang tepat ini. Ini harusnya pakai ada I ya benar enggak gini ya, ini ada vektornya ini ya, bentar. Ini harusnya pakai Pitagoras ini ya. Maaf ini salah ini ya. Ini enggak benar Akar ini. ya, Pak ya? Iya, benar, pakai akar. Jadi harus pakai akar. Jadi A sama dengan akar AR kuadrat ditambah AT kuadrat gitu ya. Nah itu. Ini contohnya ini ya. Ya, tadi ya benar tadi. Ini adalah gerak melingkar beraturan ya, V-nya konstan ini kan. Panjang panahnya tetap ya, cuma arahnya berubah kan. Nah, ini kan berubah terus kan ya. Kalau yang ini kan panjang anak panahnya berubah kan. Dari kecil panjang gitu ya. Terus arah juga berubah gitu ya. Nah, ini ya, ini juga gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, kalau pada gerak melingkar beraturan itu ada percepatan ini kan. Percepatan AR. AR itu percepatan sentipetal ya. AR dari kata radial ya. Percepatan radial. Jadi nanti kalau di soal menyebut percepatan radial itu maksudnya percepatan sentripetal ya. Jadi AR itu percepatan radial, maksudnya percepatan sentripetal. Jadi hanya ada AR atau percepatan sentripetal saja. Tapi kalau seperti yang ini gerak melingkar berubah ini ya, itu ada percepatan AR, ada juga AT ya. AT-nya itu ini yang warna merah ini ya. Jadi kalau AR itu menuju pusat lingkaran ya AR, tapi kalau AT itu ini menyinggung lingkaran ya. Yang warna merah ini loh. Nah, warna merah ini menyinggung lingkaran ini. Gitu. Sehingga nah ini kayak ini ya. Nah, yang benar itu tadi ya. Tadi loh. Tadi ya Hanin ya. Kenapa kok harus pakai Pitagoras karena ini loh. Ini loh kan. Ini kan yang apa ini? Ini kan yang sentripetal ya. Ini kan yang apa? Yang tangensial. Ya, jadi dipakai Pitagoras kan ini ya. Ya benar. Jadi rumus yang tadi itu salah. Rumus yang benar itu pakai Pitagoras ya. Nah, ini ya, oke. Nah, terus ini ya. Ini semacam inilah semacam padanan atau kemiripan ya antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Jadi kalau di gerak lurus itu ada S, di gerak melingkar ada theta gitu ya. Kalau di gerak lurus ada V, kalau di gerak melingkar ada omega ya. Kalau di gerak lurus itu ada A, di gerak melingkar ada alfa gitu ya. Ini ya. Ini kan yang untuk apa nih? Rumus yang GLBB ya. V0 plus AT omega 0 alfa T ya, ini kan V kuadrat V0 kuadrat plus 2 S kurangi S0 atau ini ya theta kurang theta 0 ini kan S kurangi S0 panjang lintasan ya V0 T ditambah setengah T kuadrat ya ini ya. Ini adalah padanan untuk gerak apa ini? Gerak melingkar sama gerak lurus, gerak linier ya benar. Nah, terus kemudian berikutnya ini ya. Contoh soal ya. Yang pertama ini, sebuah piringan yang berputar dengan kecepatan 9 per... ini pakai RPM ini ya. Ini ya, putaran per menit. Jadi harus kita ubah ke apa ini nanti? Radian per sekon ya. Dihentikan. Piringan tersebut diperlambat dengan kecepatan anguler konstan dan berhenti dalam waktu 2 menit. Hitunglah besar percepatan angulernya. Ya, jadi untuk jawab ini kan kita harus cari ini dulu, apa itu omega 0-nya dulu ya. Omega 0-nya, tapi kita ubah dulu ke ini ya, ke apa itu radian per sekon ya. Jadi kita kalikan 2pi, ya terus kita bagi dengan 60 gitu ya. Nah setelah tahu itu nanti kita gunakan rumus ini nanti ya. Ini kan berhenti kan 0 ya. 0 ini nanti T-nya tadi berapa? T-nya tadi berapa? T-nya masukkan ya. Nanti alfanya kan bisa tahu. T-nya adalah 2 menit ya. 2 menit harus kita ubah ke ini. Kita ubah ke detik ya. Jadi 120. Gitu ya. Nanti kan tahu berapa alfanya. Alfanya negatif ya. Negatif karena berarti apa? Berarti perlambatan.
Jadi percepatannya negatif ya. Percepatan angular itu sudut ya. Jadi percepatan angular maksudnya percepatan sudut. Terus berapa putaran yang dilakukan piringan tersebut sebelum berhenti ya? Tanya putaran berarti ya masukkan ke rumus ini ya. Ini ya. Theta nolnya anggap aja 0 ya. Jadi tetanya berapa? Theta nolnya ini 0. Tadi omega 0 tadi ya, T-nya tadi berapa? 120 ya, setengah. Alfanya dari jawaban A tadi ya. Minus, jangan lupa ini minus ya. Minus karena perlambatan ini ya. Terus T kuadrat, ya, nanti ketemu kan tetanya berapa. Dalam satuan apa? Radian. Nah, kalau tanya berapa putaran, tinggal kita bagi dengan 2pi ya. Jadi dari jawaban tadi, theta tadi, kalian bagi dengan 2pi atau 2 kali 3,14. Sudah kejawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sebuah roda yang berputar pada kecepatan 6 putaran per detik mengalami percepatan sudut sebesar 4 radian. Berapa waktu diperlukan agar kecepatan sudut menjadi 26 putaran dan berapa? Sebetulnya soal ini sama kayak soal nomor 1, cuma kalau soal nomor 1 kan diperlambat, kalau ini dipercepat ya. Satuannya ini sudah putaran per detik, jadi tinggal ganti putarannya ya, detiknya sudah benar ya. Jadi 6 kali 2pi radian per sekon gitu ya. Ini alfanya ya, alfanya percepatan positif ya. Tanya waktu yang diperlukan agar mencapai 26, jadi tanya T-nya ya. Ini juga dirubah dulu ya. Putaran dalam radian ya. Jadi 26 kali 2pi radian. Jadi tinggal kita gunakan rumus ini kan ya. Tadi 26 tadi ya, 26 kali 2pi. Tadi berapa tadi? Kalikan 2pi ya. Alfanya udah tahu, tinggal nyari T-nya kan itu ya. T-nya berapa? Udah kejawab itu ya. Kemudian berapa jumlah putaran? Ya, sama kayak tadi ya. Jadi kalau tanya jumlah putaran, masukkan ke rumus ini ya. Tetanya berapa? Theta nolnya ini 0 ya. Ini kecepatan awalnya kalikan T dari jawaban pertanyaan pertama tadi ya. Masukkan ini. Alfanya positif tadi ya. Dari soal tadi ya, T kuadrat. Nah, setelah tahu itu, kalian bagi dengan 2pi. Karena apa? Karena tanya jumlah putaran kan gitu ya. Ini kan. Jumlah putarannya gitu ya, sampai waktu tersebut. Oke. Jadi sebetulnya sama antara soal 1 sama soal 2. Bedanya hanya masalah ininya ya, alfanya ya. Kalau soal pertama alfanya negatif, kalau soal kedua alfanya positif. Kemudian soal yang ketiga ini ya. Sebuah cakram diameternya 10 cm. Dipercepat hingga tepi roda bergerak dengan percepatan tangensial 5 cm per detik kuadrat. Bila pada keadaan awal kecepatan tepi roda itu 4 cm per sekon, hitunglah. Jadi di sini diketahui jari-jari ya. Jari-jari 5 cm. Terus ini percepatan tangensialnya ya. Terus ini adalah tepi rodanya, V-nya ini kan. Jadi ubah dulu ke semuanya ke gerak melingkar ya. Jadi kalian cari dulu omega 0-nya ya. Omega 0-nya kan tinggal ini aja. 4 cm per detik ini saya bagi dengan 5 cm gitu ya. Nanti akan ketemu omega 0 gitu ya. Kemudian kalau alfanya ini kan. Alfanya kan ini 5 cm per detik kuadrat ini saya bagi dengan 5 cm nanti alfa ya. Jadi kalau pertanyaan A ini tanya kecepatan sudut roda berarti kan omega-nya ya. Omega sama dengan omega 0 tadi ya. Plus alfa kalikan T, T-nya 3 detik gitu ya. Nah, nanti satuannya apa ya? Ya ini radian per sekon ya. Kalau diubah ke RPM, ya radiannya harus saya ubah ke putaran ya. Ya, detiknya harus saya ubah ke meter ya. Jadi kalau jawaban dari yang tadi dalam radian per sekon ya, tinggal kita ubah ke RPM. Kemudian kalau tanya, nah ini kayak gini loh, percepatan radial lah ini ya. Maksudnya apa itu? Percepatan sentripetal gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau tanya percepatan sentripetal, rumus dari percepatan sentripetal itu kan ini. Apa tadi rumusnya percepatan sentripetal ya? Rumusnya kan ini ya. V kuadrat dibagi R ya. Berarti saya harus tahu V-nya dulu ya. R-nya kan udah tahu itu. R-nya kan 5 cm ya. Ya, jadi kita cari V-nya. V-nya dari jawaban A ya. Cuma A kan
Jawabannya kan dalam satuan apa tadi? Radian Omega. per sekon, omega. Jadi omega tinggal kita kalikan dengan R ya. P kan omega kali R. Nah, gitu ya. Jadi jawaban A yang radian per sekon tadi kita kalikan dengan 5 cm. Nanti ketemu V ya. Terus V itu kita bagi dengan R kuadrat untuk jawab ini kan. Pakai rumus ini kan. Kan percepatan sentipetal itu kan ini tadi ya. Ini kan. Ini ya. V kuadrat dibagi R. R-nya 5 cm gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya. Udah ya. Kemudian kalau pertanyaan yang terakhir, sudut yang ditempuh selama 3 detik sama kayak tadi ya. Kita cari dulu tetanya dulu ya, pakai satuan radian per detik ya. Setelah tahu tetanya, baru kita bagi dengan sudut aja ya. Sudut ya sudah teta ya, nggak perlu dibagi dengan pi. Kalau putaran baru kita bagi dengan pi kan. Ya pakai rumus ini ya. Teta ini kan, teta ini 0 ini ya, omega 0. Nah itu. Itu ya. Nah itu mungkin itu soal terakhir ya. Kalau soal nomor 4 ini nggak saya bahas ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak disebutkan di soal ya. Di soal hanya menyebutkan ini. 74 menyebutkan waktu ya. Tapi dia nggak nyebutkan jari-jari cakramnya ya. Jari-jari ininya. Nggak disebutkan ya. Terus ya jadi soal 4 ini soalnya kurang lengkap gitu ya. Makanya nggak perlu saya bahas. Karena banyak yang nggak disebutkan ini ya, hanya disebutkan waktu aja gitu. Oke, saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada sekitar waktu. Ya masih ada waktu cukup lumayan lah. Ada pertanyaan barangkali? Ya silakan Ilham ya. Izin bertanya Pak. Ya, Itu gimana? mengapa percepatan radial mengarahnya ke dalam lingkaran Pak? Percepatan radial kenapa kok mengarah menuju pusat gitu ya Ilham ya? Iya Pak. Ya. Nah itu gini. Sebetulnya ada ininya ya, ada prosesnya itu ya. Jadi mungkin penjelasannya di sini aja deh. Mungkin ini. Nah, katakanlah ini ya. Jadi gini. Ketika berada di sini gitu ya. Kan arah kecepatannya kan ke sana ya. Ke arah sana itu ya. Katakanlah ketika di sini ya. Kecepatannya kemana? Kan ke sini. Gitu ya. Jadi ketika berada di titik ini ya, kan arahnya ke arah sana. Kemudian ketika titik tetangganya lah, titik tetangganya kan arahnya kan ke sini. Gitu ya. Jadi kan terjadi apa? Terjadi perubahan arah kecepatan ya. Arah kecepatannya yang tadinya mengarah ke arah sana ya, mengarah apa itu bergeser menjadi ke arah ke mana ini, ke sana, ke kanan itu ya. Ya, gitu kan. Itu kira-kira penyebabnya itu atau arah anak panahnya kemana? Kalau dari arah ke sana, geser ke sini, kira-kira pemutarnya itu, arah pemutarnya itu ke arah mana? Menuju pusat atau menjauhi pusat? Menuju pusat Pak. Ya kan gitu. Kenapa kok menuju pusat? Karena coba kalian amati ya. Tadinya kan kecepatannya ke arah sana ya. Lalu di tetangganya menggeser ke sini. Ya, itu berarti apa? Kecepatannya menuju pusat. Kalau seandainya kecepatannya menjauhi pusat kan nggak mungkin ke sini. Pasti ke arah yang ke sana kan itu ya. Jadi misalkan di sini sebelah sini nggak mungkin ke sana, tapi ke arah yang sana gitu ya. Nah itu. Ya, jadi kenapa kok percepatan radial itu menuju pusat? Karena perubahan kecepatannya itu seperti itu gitu ya. Perubahan kecepatan pada gerak melingkar itu menuju ke arah pusat ya. Kan percepatan kan perubahan kecepatan ya. Dalam ini perubahan arah ya. Jadi perubahan arah kecepatan itu menuju pusat sehingga kecepatan sentipetal itu arahnya menuju pusat gitu. Itu ya Ilham jawabannya ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ada? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam.